Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Zafira Sahnah dengan NIM 240601221 dan 30071. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang regular expression yang saya bakal ngerjain studi kasus dengan menggunakan solusinya tuh pakai regular expression, tapi saya itu kali ini akan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Langsung aja kita bahas mulai dari penjelasan regular expression. Nah, buat pengertian regular expression sendiri, regular expression itu adalah urutan karakter yang mendefinisikan pola dalam teks yang dapat kita gunakan untuk mencocokkan atau mengidentifikasi pola dalam teks. Jadi regular expression ini tuh kepake banget nih dalam pemrosesan teks. Nah, buat bisa memahami lebih lanjut ya, kita kasih contoh aja pemrosesan teksnya tuh kayak gimana. Yang pertama tuh ada validasi data. Nah, regular expression ini bisa juga digunakan untuk kayak validasi email, misal formatnya tuh yang bener, yang valid tuh kayak gimana, domainnya apa. Terus abis itu juga kita bisa memvalidasi input, gak cuma email ya, bisa email, bisa nomor telepon, atau apapun yang mungkin punya format gitu bisa divalidasi pakai yang namanya regular expression. Lalu kita juga bisa melakukan pencarian nih teman-teman, misal kayak kita bisa melakukan pencarian pola dalam teks tuh kayak gimana, atau pencarian suatu kata tertentu, kalimat tertentu, itu bisa menggunakan yang namanya regular expression. Dan selain melakukan pencarian, kita juga bisa melakukan manipulasi teks. Kita bisa melakukan operasi-operasi pada teks, bisa menghilangkan spasi, menambahkan tanda baca di setiap teks, itu juga masuk ke regular expression. Selain itu, kita juga bisa menganalisis log, di mana regular expression ini tuh juga sering nih digunakan dalam analisis log untuk mengekstrak data relevan kayak mungkin timestamp, alamat IP, terus ada kode kesalahan dari file log juga. Nah, dari dilihat contoh yang di atas, kita bisa lihat ya kalau misalnya regex ini tuh berguna banget buat pemrosesan data dan mungkin efisien juga ya buat menganalisa teks. Nah, di tugas kali ini saya akan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Mungkin sebelum masuk ke studi kasus kita kenalan sedikit sama bahasa pemrograman Dart. Nah, Dart sendiri tuh bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google nih. Nah, awalnya juga dirilis di tahun 2011, jadi mungkin masih baru ya. Dan Dart ini dirancang untuk pengembangan aplikasi, terutama untuk aplikasi yang berjalan di berbagai platform seperti mobile, web, dan desktop. Nah, jadi sebenarnya kenapa aku pilih bahasa pemrograman Dart? Aku juga kenalnya itu karena pas itu aku masuk ke belajar Flutter, dan akhirnya karena di Flutter pakai Dart, jadi aku kenal nih sama bahasa pemrograman Dart. Dan karena di tugas TBO ini kita bebas untuk memilih bahasa apa aja, jadi aku milih bahasa pemrograman Dart gitu. Nah, bahasa Dart sendiri itu juga terkenal ya dengan kecepatan kompilasinya dan ekosistemnya juga yang kuat juga. Jadi itu emang enak banget sih buat pengembangan antarmukanya gitu. Nah, balik lagi ke ekspresi reguler di Dart itu punya sintaks yang sama nih kayak JavaScript. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah belajar JavaScript, belajar regex di Dart itu juga 11-12 lah gitu. Oke, nah mungkin kita langsung masuk ke studi kasus yang pertama. Nah, kalau studi kasus yang pertama tuh aku ngambil pemisahan teks berdasarkan pola ya. Jadi aku itu ngambil transkrip video YouTube. Nah, nanti mungkin aku bakal coba praktekin ya, mungkin dari ngambil transkrip YouTube-nya sampai masukin ke programnya. Jadi kalau teman-teman tahu, transkrip video YouTube tuh biasanya ada timestamp-nya gitu, ada waktunya gitu. Nah, mungkin aku itu pengen bikin program menggunakan yang bisa memisahkan timestamp-nya. Dan selain memisahkan timestamp, biasanya kan mereka kayak per timestamp tuh per line gitu kan. Nah, aku tuh pengen setiap line-nya itu nanti bakal ditambahin titik di akhirnya, dan spasi bukan spasi ya, new line-nya, enter-nya tuh kayak dihapus gitu. Jadi nanti dia bakal jadi satu paragraf gitu. Jadi ini kinda like awal-awal summarizer tapi belum di summarize, jadi baru dibuat paragraf gitu. Nah, itu studi kasusnya. Dan buat solusinya, aku itu bakal pakai regex ya, pasti pakai regular expression untuk mengidentifikasi pola timestamp-nya. Jadi kan timestamp-nya kan pasti punya pola kan, dia tuh munculnya di setiap apa gitu. Nanti kalau kita udah mengidentifikasi pola timestamp-nya, aku tuh bakal ngehapus timestamp-nya dan gantiin dia
pakai tanda baca yang sesuai. Nanti aku bakal nambahin titik gitu ya. Dan selain nambahin titik, kita juga bakal gabungin baris-baris yang tadi aku bilang, itu biar jadi paragraf. Ini tipe ya, paragraf yang berkesinambungan. Oke, nggak usah lama-lama, kita lanjut ke prakteknya aja. Oke, kita masuk aja ke prakteknya. Dan di sini aku mau ceritanya buat bersihin transkrip video tips gimana cara belajar efektif gitu. Tapi aku gak pengen nonton semua videonya, jadi aku ngelihat aja transkripnya. Tapi pas aku buka transkripnya kan bentuknya nggak enak dibaca ya, kayak bukan paragraf gitu. Makanya ayo kita bikin dia lebih enak dibaca. Ini udah aku copy ya, ini aku copy. Kita tinggal masuk ke VS Code. Nah, ini kita udah masuk ke VS Code. Dan ini sebenarnya aku udah bikin buat programnya. Seperti yang aku bilang tadi, aku pakai regex. Nah, tapi mungkin kita bisa copyin dulu kali ya transkrip yang tadi udah kita salin gitu. Oke. Mungkin aku bakal jelasin buat programnya secara singkat aja, karena emang codingannya juga singkat. Jadi di sini tuh transkrip yang aku ambil tadi itu aku masukin ke dalam sebuah string ya. Jadi dia itu namanya string transkrip. Aku taruh di sini sebagai inputan gitu, yang nantinya dia bakal diproses. Nah, lalu di sini juga aku bikin buat nyimpan regexnya ya. Di sini aku namain timestamp regex. Nah, cara bacanya itu gimana? Ini mungkin kita mulai dari ini nih. Yang pertama R. Jadi tuh ini pertama pas kalian nulis tuh tulisannya tuh kayak gini, R gini, terus titik-titik gini. Nah, ini tuh maksudnya apa? Jadi R terus di tengahnya tuh ada isinya, itu nandain kalau string yang diproses itu masih raw string gitu. Nah, setelah ada itu kita pakai ini nih yang kayak segitiga di atas, itu tuh buat nunjukin kalau itu mulai awal baris. Jadi awal string ya, awal barisnya tuh mulainya di sini. Nah, untuk 09 ini itu menandakan satu digit. Jadi digitnya tuh kan bisa berapa aja ya kalau timestamp ya ini. Kan bisa 4, bisa 3, bisa berapa aja kan, bisa 12 juga bisa. Nah, kalau 12 kan berarti nggak satu digit tuh, makanya di sini ada plus. Kayak kalau kita belajar di TBO di kelas, itu kan plus itu kan tanda buat dia tuh harus muncul 1 atau lebih gitu. Kalau bintang kan 0 atau lebih. Kita ingat-ingat ya, kalau bintang kan 0 atau lebih, tapi kalau 1 kalau plus itu 1 atau lebih. Jadi ini plus di sini tuh buat nunjukin kalau bisa aja nih ada beberapa digit yang akan muncul gitu. Nah, kalau untuk ini itu nunjukin kalau misalnya setelah satu digit ketukar. Setelah satu digit ini dia bakal muncul titik nih, kan timestampnya bentuknya kayak gini nih, 4.45. Jadi kan habis satu digit dia titik terus 45 kan. Berarti kan dia ada titiknya nih. Nah, setelah titik dia muncul digit lagi, dan digitnya kan bisa lebih dari satu kan, makanya dia pakai plus lagi gitu. Nah, kalau untuk yang S bintang ini tuh buat space-nya ya. Jadi kalau misalnya dia udah kosong gitu, ada space-nya, biasanya dia tuh berhenti. Jadi tuh kayak batasnya gitu ya. Dan bintang itu kan seperti yang tadi udah kita belajar di kelas juga, tandanya itu 0 atau lebih. Jadi bisa ada space, bisa ada enggak gitu. Boleh 0, boleh lebih gitu. Oke. Nah, itu regexnya ya. Jadi mungkin yang di kelas sama yang dipakai di coding tuh mirip gitu ya. Bukan mirip ya, apa ya? Maksudnya simbol-simbol kayak plus, bintang itu tuh kepake. Nah, setelah kita udah tahu pola timestampnya, jadi kan kita cuma mau ngambil ini nih. Jadi kita tuh cuma pengen ngedeteksi ininya doang. Nah, terus kita tuh step selanjutnya pas udah ketemu timestampnya, kita hapus dong. Nah, ngehapusnya itu kita bikin ini nih, clean transcript. Gimana caranya? Itu kita transkripnya tadi
yang ini yang udah kita bikin stringnya tadi, itu kita replace semua. Jadi ada dua jenis replace ya. Pertama ada replace all map. Nah ini tuh replace all map itu tuh lebih ke kayak misal replace all map dalam kurung timestamp regex gitu. Berarti kalau timestamp regex koma ini ya kosong gitu. Berarti nanti dia tuh bakal gantiin timestampnya itu pakai spasi biasa nih. Makanya dia kayak gini, spasi biasa. Jadi kalau replace all map itu dia bakal ngegantiin yang di depan ini parameter yang pertama dengan yang parameter yang kedua. Nah, kalau replace all itu kayak nggak ada, kalau replace all tuh semuanya gitu ya. Kalau replace all itu dia itu nggak nyocokin gitu. Kalau ini kan nyocokin, kalau ini nggak. Jadi kalau replace all itu kalau semisalnya dia ini ketemu kayak spasi ya, dia new line ya. Kalau n kan new line ya, itu dia bakal gantiin pakai spasi gitu. Sebenarnya sama sih intinya. Kalau ini kan dia bakal nge-replace semua yang sesuai sama regexnya ini. Kalau yang ini dia bakal nge-replace yang ini gitu. Nah akhirnya setelah udah dihapus dan udah dijadiin satu paragraf, nah itu dirapiin lagi pakai trim. Tapi ini tinggal kita sebenarnya kalau misalnya nggak di trim tuh mungkin bisa, tapi kayak mungkin kurang rapi ya. Aku udah nyoba gitu, jadi makanya aku trim. Jadi langsung print clean transcript, panggil yang ini gitu. Terus nanti kalau di run, kita coba run. Jadi dia udah nggak dalam bentuk ini lagi, bentuk timestamp lagi. Jadi kalau dibaca kan enak ya, kayak during their training medical resident learn countless technique, surgeries and procedure bla 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 gitu. Mungkin ini kalau ini kan kayak agak kepotong sama di terminal ya, nanti bisa disalin gitu. Itu studi kasus yang pertama. Oke, studi kasus yang pertama udah selesai, masuk ke studi kasus kedua. Nah, aku studi kasus yang kedua tuh pilih validasi email. Nah, kalau misalnya di lingkup kampus ya, contohnya aku nggak tahu sih di kampus lain, tapi di Undip itu kan domain email buat orang-orang Undip itu udah ada kan, kayak bla 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 undipaceh.id. Nah, ternyata kalau kita kan kalau mahasiswa pakainya students.undip.ac.id. Tapi kalau misalnya buat dosen itu beda, pakainya lectures.undip.ac.id. Dan buat pegawai itu juga lain lagi, jadi staff.undip.ac.id. Nah, aku tuh pengen bikin validasi email yang bisa nyocokin startan untuk enroll gitu. Nah, nih pihak universitas tuh perlu cara untuk validasi alamat email dan identifikasi nih perannya dia tuh apa berdasarkan domain gitu. Sebenarnya ini regex campur ada logiknya dikit sih. Sebenarnya regexnya itu cuma buat identifikasi ininya aja, tapi kalau tetap pakai if gitu ya. Ya itu nanti di codingannya. Terus lanjut aja ke solusinya. Buat solusinya ini tadi kita bakal pakai regex buat ngevalidasi format emailnya berdasarkan pola yang ditentukan buat masing-masing kelompok juga. Dan kalau misalnya dia ternyata nggak valid, bakal bilang nggak valid. Kalau valid dia bakal bilang valid dan ngasih tahu perannya dia tuh apa. Nggak usah lama-lama, langsung kita coding masuk ke VS Code. Oke, nah ini jauh lebih singkat dari yang sebelumnya. Sebenarnya sebelumnya tuh lebih singkat dari ini sih. Tapi karena transkripnya yang panjang, jadi kelihatan lebih banyak. Nah kalau ini tuh dia itu nge-validate email. Seperti yang aku bilang tadi, dia bagi jadi 3 kelompok ya. Ada mahasiswa, ada dosen, dan ada staff gitu. Nah, pertama itu kita masukin dulu ya buat ngidentifikasi regexnya. Jadi buat regexnya mahasiswa sendiri itu dia pakai ini ya. Sebenarnya ini sama kayak studi kasus tadi ya, dia pakai raw string, awal teks. Nah, kalau yang ini itu lebih panjang ya. Jadi dia itu boleh alfabet kecil A sampai Z, boleh alfabet besar A sampai Z, boleh digit 0 sampai 9, terus boleh karakter titik, underscore. Kan email kadang dia pakai underscore ya. Ini pakai persen, plus, minus. Sebenarnya tergantung sih, cuman kayaknya jarang ya orang email pakai plus minus, tapi intinya dia boleh lah pakai karakter gitu. Nah, terus seperti yang kita tahu, plus yang di luar kurung ini artinya adalah dia tuh harus muncul 1 atau lebih. Kan pasti kalau misalnya
ya jarang sih, misal kayak ada r@students gitu jarang ya, cuman harusnya bisa gitu. Nah, ini yang lainnya sama, cuman beda di domain belakangnya aja, jadi plusnya tuh beda gitu. Nah ini bisa buat regex juga. Nah terus kalau udah masuk ke logiknya ya, terus kalau misalnya dia tuh nge-matchin ya pakai hash match. Nah terus dia kalau misalnya dia match sama student regex, berarti dia bakalan masuk ke email valid role Anda mahasiswa. Terus kalau misalnya dia match sama lecture regex, dia bakal bilang email valid terus role Anda dosen. Kalau misalnya matchnya sama staff regex, dia bakal bilang email valid role Anda pegawai gitu. Nah kalau misalnya dia nggak match sama apa-apa, dia bakal bilang emailnya nggak valid nih, bukan email Undip gitu. Oke, mungkin gak usah lama-lama ya, lanjut aja langsung kita baca. Oh ya ini buat ininya, kayak biasa sih minta input, dia ngebaca inputnya, terus kalau misalnya inputnya nol, kalau misalnya inputnya nggak nol, dia bakal ngevalidate email yang manggil fungsi yang di atas tadi, terus ngisi ini ya pakai input, terus kalau enggak ya udah input nggak valid. Oke, kita praktekin. Kita lihat ya buat outputnya. Jadi mungkin kita run dulu. Mungkin kita coba pas studi kasus ya. Kita coba kalau misalnya email itu mahasiswa gitu. Aku mau coba emailnya Mutia, namaku @students.undip.ac.id. Oke. Nah, emailnya valid ya karena dia mengikuti itunya, dan dia juga bisa mengidentifikasi role-nya benar mahasiswa gitu. Oke, lanjut. Mungkin penasaran ya kalau misalnya ada nih orang yang namanya satu alfabet doang, itu bisa nggak gitu? Aku penasaran juga sih. Misalnya ada, ini dia staff ya, misalnya dia staff, harusnya bisa karena kan secara logika ini ya bisa, berarti emang bisa kan secara logika, cuman kayaknya nggak ada ya yang namanya satu. Sama sekalian ini ngevalidasi kalau dia bisa ngedeteksi ini ya domainnya staff ini, dia bakal ngeidentifikasi sebagai pegawai gitu. Oke, berarti tinggal apa lectures. Oke, kita masukin ini random aja ya, lectures.undip.ac.id. Oke, valid dan dosen. Sekarang kita coba nih kalau misalnya domainnya nggak valid gitu. Misal kita coba Mutia, tapi Mutianya ini kuliahnya bukan di Undip, kuliahnya di mana ya? Misal di Udinus gitu. udinus.ac.id. Email nggak valid, bukan email Undip. Atau kita pakai email yang biasa aja nih kayak Gmail gitu ya. Kita pakai Gmail misalnya kamila@gmail.com, dia juga nggak bakal valid karena dia cuma bisa ngevalidasi yang Undip doang. Selesai. Jadi kita bisa validasi suatu inputan dengan yang namanya regular expression yang aku bilang tadi gitu. Oke, mungkin sekalian menutup presentasi pada kali ini gitu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.